Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyawati dengan NIM 401180332 dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini dalam mata kuliah Perlindungan Konsumen, saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus perlindungan konsumen pada penggunaan alat antigen bekas. Yang pertama adalah pengertian dari tes antigen itu sendiri. Tes antigen adalah tes imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya virus saat ini atau COVID-19. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 234 Tahun 2020 tertanggal 7 April 2020 bahwa semua laboratorium pemeriksaan COVID-19 yang melakukan pemeriksaan spesimen harus melaporkan hasil pemeriksaannya, baik itu positif maupun negatif, kepada Dinas Kesehatan setempat. Namun, ada pula pihak yang melakukan penyelewengan terhadap kasus pemeriksaan itu sendiri. Untuk contohnya yaitu saya mengambil contoh dari kasus yang terjadi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kasus yang terjadi di sana adalah penggunaan alat antigen bekas. Kasus tersebut terkuak setelah pihak Polda Sumatera Utara menerima laporan dari masyarakat setempat. Kemudian pihak Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan dengan cara mengutus salah satu anggotanya untuk menyamar sebagai penumpang di pesawat tersebut. Kemudian melakukan tes antigen di pesawat tersebut hingga akhirnya terjadilah penggerebekan oleh aparat di tempat itu. Kemudian para pelaku mengaku dan menjelaskan bahwa mereka mendaur ulang stik untuk swab antigen atas perintah dari Kepala Kantor Wilayah PT Kimia Farma Solusi Medan yang bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II. Saat diinterogasi, petugas Kimia Farma Solusi mengaku bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sampel calon penumpang di Bandara Kuala Namu tersebut adalah barang bekas yang diterima kembali atau didaur ulang. Stik untuk swab antigen dikumpulkan pelaku, kemudian dicuci kembali, lalu dikemas ulang untuk digunakan kembali. Kapolda Sumatera Utara menjelaskan bahwa dalam sehari itu ada sekitar 100-200 orang yang melakukan tes antigen untuk perjalanan udara di tempat tersebut. Penumpang yang melakukan tes antigen itu dikenai biaya 200.000 setiap kali melakukan tes tersebut. Kemudian untuk keuntungannya itu diperkirakan mencapai 1,8 miliar dari hasil praktek ilegal tersebut. Praktek tersebut dilakukan oleh pelaku sejak bulan Desember 2020 lalu. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan anggota Komisi 9 DPR RI juga ikut menanggapi kasus tersebut. Menurut Bapak Erick Thohir, ia mengutuk keras tindakan oknum yang tidak etis tersebut dan membahayakan keselamatan manusia. Beliau kemudian meminta Direktur Utama PT Kimia Farma Solusi untuk memecat oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian dari anggota Komisi 9 DPR RI mengemukakan bahwa menurutnya para pelaku wajib dihukum seberat-beratnya dikarenakan COVID-19 ini merupakan virus yang global, namun para pelaku di sini malah memanfaatkannya atau menjadikannya sebagai ladang bisnis untuk mencari keuntungan. Dari perbuatan ini atau kasus ini,
dijerat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar. Kemudian ada 4 analisis dari kasus ini. Yang pertama adalah risiko penyebaran virus melalui penggunaan alat tes antigen bekas, di mana risiko perbuatan dan motif melakukan daur ulang alat tes antigennya tersebut berpotensi untuk terjadinya penularan, di mana orang yang dikatakan negatif COVID-19 itu dapat tertular dari alat antigen bekas yang dipakai orang yang positif COVID-19. Yang kedua adalah pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Satgas Penanganan COVID-19 meminta pihak kepolisian Sumatera Utara untuk mengusut tuntas kasus tersebut karena para oknum tersebut terlibat kasus yang sangat membahayakan bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah pihak kepolisian Sumatera Utara menggelar konferensi pers. Di sini penyidikan kepolisian Polda Sumatera Utara menggelar perkara ini dengan konferensi pers bahwa petugas Kimia Farma telah meraup keuntungan dan penggunaan rapid test dari penggunaan rapid test itu sendiri. Yang keempat adalah dikenakan aturan hukum. Ada 3 yang aturan hukum yang terjadi pada kasus ini. Yang pertama adalah Pasal 98 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan yang ketiga adalah Pasal 1 ayat 1 KUHP tentang asas legalitas. Kemudian solusi untuk mengatasi kasus tersebut ada 2. Yang pertama adalah petugas medis seharusnya menyediakan ruang fasilitas swab antigen dan mengumumkan swab antigen baru. Jadi di sini seharusnya petugas medis tersebut menyediakan ruang fasilitas swab antigen, mengumumkan alat antigen baru, dan alat antigen bekas itu ditempelkan di spanduk sehingga masyarakat tahu sebelum disuntik, plastik, segel, dan air suntik adalah baru, sehingga hasil suntikan negatif dan tidak menularkan ke orang lain. Yang kedua adalah Kepolisian Sumatera Utara harus melanjutkan kasus tersebut ke proses kejaksaan dan kehakiman. Di sini tujuannya adalah agar tersangka dapat mendapatkan hukuman yang setimpal atau seberat-beratnya karena kasus tersebut menyebabkan kerugian yang tidaklah sedikit. Terima kasih, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.